Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga hidayah yang ada pada diri kita saat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin mulia, hidayah ini adalah perkara yang sangat mahal. Nilainya sangat tinggi. Hidayah ini tidak diberikan kepada orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi yang hebat, menguasai segala dunia, jabatan dunia di dalam genggaman dia, tetapi mereka tidak berikan hidayah, tidak dikenalkan kepada Allah Ta'ala. Itu adalah sebuah kerugian. Hidayah ini ibarat lampu pada sebuah kendaraan. Semewah apapun, semahal apapun kendaraan, kalau tidak ada lampu, apakah kita berani menjalankannya di jalan tol dalam kecepatan yang tinggi? Pasti kita tidak akan berani karena risikonya akan kecelakaan. Maka hidayah itu harus kita genggam, harus kita pegang erat-erat. Memegang agama di zaman sekarang ini ibarat memegang bara api, digenggam panas, dilepas kita gelap. Maka hadirin mulia, bijaksanalah dalam berfikir. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya bahwa yang menyebabkan orang masuk surga bukan karena banyaknya amal pahala dia. Dan Rasulullah itu mengakui sekalipun dirinya sendiri bahwa yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, maka itu akan sia-sia belaka. Maka hadirin mulia, kita mesti tahu apa resep supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi daripada amal perbuatan kita di dunia ini. Sebenarnya rahasianya sangat gampang, karena Allah sudah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ini zat yang sangat baik. Kita diberikan ujian tapi diberikan pula jawaban daripada ujian itu. Ibaratnya ujian itu kunci jawabannya sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Beda dengan mahasiswa ini, ujiannya kunci soalnya disembunyikan. Tapi kalau Allah Ta'ala, ujiannya itu jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Apa jawaban daripada supaya kita ini diridai oleh Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Allah, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan ihsan, maka mereka yang mengikutinya ini pun radhiyallahu anhum wa radu anhum, dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun ridho kepada kehidupan mereka. Maka hadirin mulia, sahabat Nabi ini bagaikan bintang-bintang di langit yang bertebaran. Bisa kita contoh semuanya. Tidak semua sahabat itu alim, hafiz Quran, tidak. Ada juga yang pedagang, ada juga yang tukang humor, ada juga yang cuma hafal 3 qul. Sayyidina Khalid bin Walid, pedang Allah yang selalu menang dalam pertempuran, itu tidak hafal Al-Quran, dia cuma mengetahui 3 qul. Ada sahabat yang kuat menyedekahkan harta, itu pun kita ikuti boleh. Yang manapun sahabat ini kita ikuti, maka insya Allah Allah Ta'ala ridho dengan kita. Tidak mesti kita harus hafiz Quran atau menghafalkan ribuan hadis, tidak. Siapapun yang kita mampu tiru, maka tirulah dia. Insya Allah Allah Ta'ala ridho dengan kehidupan kita. Hadir mulia, di bulan Ramadan yang begitu indah, bulan yang tidak diberikan kepada umat lain selain umat baginda Rasulullah SAW, ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Hadir mulia, maka saya akan menceritakan satu kisah yang dimana apabila peristiwa ini tidak ada, maka mungkin kita tidak akan mengenal Islam hingga saat ini. Hadir mulia, Islam itu
diperjuangkan, hadirin mulia. Bukanlah hadiah begitu kita lahir kita Islam, tapi adanya Islam di muka bumi ini diperjuangkan oleh para sahabat. Ada satu kisah di bulan Ramadan, yaitu Fatu Makkah, di mana Rasulullah SAW berhasil kembali ke kampung halamannya yang tadinya beliau berdakwah diusir, dilemparin batu, dilemparin najis, lalu diusir dari kampungnya sendiri. Atas kuasa Allah Ta'ala, Mekah diserahkan lagi kepada Rasulullah tanpa perang. Tanpa perang. 10.000 pasukan Nabi ketika itu masuk dengan damai ke Mekah. Dan semua orang-orang yang dulu memusuhi Nabi, bahkan Hindun istri Abu Sufyan yang membunuh pamannya Hamzah, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya karena melihat suri toladan dari Nabi, Nabi yang pemaaf, maka orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. 2.000 orang Quraisy waktu itu masuk ke dalam Islam, sehingga terkumpullah 12.000 pasukan tanpa perang. Maka hadirin mulia, saking rindunya Nabi ketika memasuki Mekah, maka 19 hari beliau di Mekah. Tiba-tiba terdengar berita bahwa orang-orang Quraisy yang tidak mau masuk Islam memilih untuk berperang kepada Nabi, siap untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka dikenallah ada yang namanya peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain ini lawannya adalah Bani Hawasin dan Bani Taif, Bani Sakif. Mereka berkedudukan di kota Taif yang dekat dari Makkah. Dan ketika Nabi menyiapkan mata-mata untuk mengukur kekuatan lawan, maka hadirin mulia, ketika mata-mata itu kembali, bahwa mata-mata itu menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka bersiap untuk memerangi Nabi. Maka Nabi pun segera bergerak ke Taif untuk berperang dengan orang-orang yang akan memerangi Nabi tersebut. Waktu itu hadirin mulia, jumlah pasukan Nabi ada 12.000. Jumlah pasukan terbesar yang pernah ada. Kalau selama ini perang, pasukan Nabi pasti lebih kecil daripada pasukan musuh. Baru kali ini pasukan Nabi sejumlah 12.000 menghadapi hanya ribuan pasukan musuh. Sampai-sampai ada sahabat yang berkata bahwa kali ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita besar. Di sini adalah letak kesalahannya, hadirin mulia, letak kesalahannya. Bahwa terdapat kesombongan. Sahabat yakin dengan jumlah yang besar. Dia tidak bergeser sedikit imannya bahwa selama ini kemenangan itu karena Allah Ta'ala, bukan karena banyak atau sedikitnya musuh. Maka hadirin mulia, apa yang terjadi? Ketika terjadi perang, pasukan sahabat yang jumlahnya 12 itu lari kocar-kacir, Pak. Pasukan musuh ternyata sudah bersiap di tebing yang tinggi dan memanah para sahabat. Waktu itu pasukan itu membawa semua anak-anak, istrinya, dan hewan-hewan ternaknya untuk menakut-nakuti daripada pasukan sahabat. Akhirnya benar yang terjadi, hadirin mulia. Nabi sendiri ditinggal di dalam medan perang, sahabat kocar-kacir. Hanya ada 80 orang sahabat yang berada di sekeliling Nabi. Lalu atas kuasa Allah Ta'ala, Nabi SAW mengambil pasir dan meniupkan pasir itu ke arah musuh, dan tiba-tiba saja musuh itu semuanya kelilipan. Dan Allah menurunkan pasukan malaikat bersorban putih berkuda untuk membantu perang, sehingga keadaan kemudian berbalik. Dan akhirnya pasukan orang-orang beriman memenangkan pertarungan. Singkat cerita hadirin mulia, di perang Hunain itu ada harta rampasan perang 24.000 onta, 40.000 waki perak, dan 40.000 ekor kambing. Kalau kita kurskan sekarang mungkin triliunan, Pak. Triliunan rampasan perang waktu itu. Dan tidak satupun Nabi mengambilnya untuk kepentingan beliau pribadi. Ini teladan daripada Nabi. Malah harta tersebut dibagi-bagikan kepada suku-suku Quraisy yang akan masuk, yang baru saja masuk Islam ketika peristiwa Fatul Makkah. Maka terjadi kecemburuan di tengah kaum Ansar. Kaum Ansar ini adalah orang-orang Madinah yang ketika Nabi terusir, mereka lah yang menampung. Ketika sahabat tidak punya pekerjaan, diberikan pekerjaan. Sahabat yang tidak punya rumah, diberikan rumah. Sahabat yang tidak ada toko, diberi toko oleh kaum Ansar. Namun ketika pembagian harta Hunain, mereka cuma mendapat 1 ekor kambing dan 1 ekor unta dan 4 ekor kambing.
Sedangkan orang-orang musyrikin yang merupakan bangsa daripada baginda SAW mendapat 100 ekor onta. Maka terjadi sedikit kegamangan, hadirin mulia. Nabi lebih memilih keluarganya dari kaum Quraisy dibandingkan dengan kita yang telah melindungi Nabi. Maka utusan kaum Ansar datang menemui Nabi dan menyampaikan apa yang terjadi. Sehingga akhirnya Nabi pun mengumpulkan mereka dan Nabi berkhutbah. Wahai kaum Ansar, kira-kira begitu. Ingatkah kalian waktu kalian tercerai-berai saya datang mendamaikan kalian? Ingatkah kalian ketika kalian belum mendapatkan hidayah, aku mendapatkan hidayah kepada kalian? Ingatkah kalian ketika kalian miskin, maka Allah turunkan kekayaan kepada kalian? Maka terdiamlah kaum Ansar. Wahai kaum Ansar, bagi mereka yang baru masuk Islam, kekayaan dunia atau remah-remah dunia itu, katanya, itu berarti buat mereka. Tapi kalian, memang kalian tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan harta. Rampasan perang itu hanya sedikit. Tetapi kalian pulang bersama Rasulullah. Rasulullah ada di tengah-tengah kalian. Ridho Allah ada di tengah-tengah kalian. Hadirin mulia, memang pada waktu itu tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah akan tinggal di Mekah, kembali ke kampung halamannya. Tapi ternyata Rasulullah SAW memilih untuk kembali ke Madinah bersama kaum Ansar. Maka kaum Ansar pun berkata kepada Rasulullah, kami ridho dengan segala keputusanmu ya Allah, ya Rasul. Menangis berlinang-linang air matalah kaum Ansar ini ketika Rasulullah katakan, apakah kamu tidak bangga, apakah kamu tidak bahagia kalau Rasulullah ada hidup bersama-sama kalian? Maka hadirin mulia, disitulah kita mengambil hikmah bahwa apabila hidayah ini sudah kita miliki, maka kenikmatan-kenikmatan dunia itu tidak ada artinya. Yang ada di depan kita adalah semangat untuk selalu meningkatkan iman, untuk selalu mengumpulkan apa yang akan kita bawa mati. Janganlah kita sibukkan dunia ini, kehidupan kita di dunia ini untuk mengumpulkan perkara yang tidak dibawa mati. Tapi sibukkanlah, berlomba-lombalah untuk mengumpulkan apa yang kita bawa mati. Pangkat, jabatan, harta, kalau tidak kita gunakan untuk agama, maka hanya akan menjadi hal-hal yang tidak berguna di akhirat kelak. Hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala itu sudah adil. Namun kenapa masih ada orang yang ganteng, ada yang lahir jelek, ada yang lahir sempurna, ada yang lahir cacat? Apakah Allah tidak adil? Tidak adil mulia. Sesungguhnya keadilan Allah ada di hari pengadilan nanti. Orang yang telah mendapatkan kenikmatan di dunia ini, maka akan dikurangi kenikmatannya di akhirat. Orang yang selama hidupnya menderita dan menerima takdir dari Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada orang yang tidak pernah, yang sudah pernah mendapatkan kenikmatan seperti itu di dunia. Maka hadirin yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang ada, hidayah yang ada di dalam hati kita ini, kita jaga terus-menerus, jangan sampai mati. Kalau mati itu akibatnya sangat fatal. Maka saya menghimbau kepada diri saya sendiri, kepada Anda semua, mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan akan kebaikan-kebaikan agama, walaupun sedikit, walaupun apapun yang kita, kalau kita tidak bisa sedekah karena kita miskin, kita sumbangkan tenaga kita untuk agama, ataupun pikiran kita aja untuk agama. Memikirkan kejadian alam aja itu pahala buat kita, apalagi memikirkan kebaikan untuk agama ini sampai nanti di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan dan kekurangan saya sebagai manusia biasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.